Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is May the 9th the Grexit date and how about the Euro? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah ada kemungkinan Yunani akan gagal bayar utangnya dalam waktu dekat ini dan bagaimana dengan pergerakan Euro dalam beberapa pekan ke depannya. Oke, nanti akan saya jelaskan kenapa saya sebut 9 Mei sebagai tanggal yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh semua pelaku pasarnya. Tetapi sekarang kita melihat terlebih dahulu kira-kira berapa peluangnya untuk Yunani keluar dari Uni Eropa pada saat ini. Nah, ada semacam indeks yang disebut Euro Breakup Index yang menunjukkan dengan baik berapa persentase diperkirakan Yunani akan keluar dari Uni Eropa atau juga disebutnya Grexit seperti kita tahu bersama gitu. Nah, pada saat ini ada chance 50-50 bahwa terjadi Grexit. Jadi oleh karena itu juga saya cepat-cepat memutuskan untuk membuat suatu presentasi mengenai Grexit ini. Nah, kita melihat yang jelas-jelas pada saat ini Yunani itu mulai kehabisan uangnya. Nah, sejak mereka membuat extension atau perpanjangan dari bailout program sebelumnya pada tanggal 20 Februari yang lalu, kita melihat bahwa sebetulnya proses ini terkendali, bahwa reformasi yang perlu dilaksanakan oleh Yunani ini supaya mereka bisa mendapatkan cash tambahan itu tersendat. Nah, cash yang berapa yang diharapkan oleh Yunani adalah 7,2 miliar euro yang termasuk bailout deal sebelumnya sebesar 240 miliar euro. Nah, kita melihat kenapa mereka belum memperoleh dana ini karena justru reformasi yang diminta sama IMF dan juga Uni Eropa itu sebetulnya belum dilaksanakan pada saat ini. Mereka misalnya pada saat itu minta privatisasi dilakukan dari aset nasional. Juga mereka minta reformasi di Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu pun belum dilakukan sampai saat ini. Dan juga mereka meminta untuk memangkas uang pensiun pegawai negeri. Itu pun belum ada realisasi sama sekali gitu. Nah, sekarang kita melihat ada payment atau pembayaran ke IMF yang harus dilaksanakan pada tanggal 12 Mei sebesar 774 juta euro. Nah, sebelum itu pada tanggal 11 ada Eurogroup meeting yang kemungkinan, ini belum pasti, akan mengambil keputusan untuk mencairkan dana sebesar 7 miliar euro lebih yang tadi disebutnya sama saya gitu. Nah, ini kita melihat jika misalnya mereka tidak bisa bertemu kedua belah pihak ini, yaitu yang memberikan utang ke Yunani dan Yunani itu sendiri, bisa jadi bahwa Yunani akan bilang pada tanggal 9 Mei kita bangkrut dan kita memang tidak punya uang sama sekali untuk melunasi utang yang diberikan sama IMF ini. Nah, kenapa saya sebut tanggal 9 Mei? Tidak mungkin mereka akan nunggu sampai 12 Mei, karena itu hari biasa, hari kerja. Kalau misalnya mau default atau gagal bayar terhadap suatu utang itu, negara biasanya akan melaksanakan itu pada weekend. Supaya apa? Banknya tutup, mereka bisa blokir semua rekening orang, dan mereka bisa menggantikan rekening dalam bentuk euro ke drachma. Supaya apa? Supaya tidak ada capital outflow, pelarian dana yang besar-besaran yang keluar dari bank-bank. Nah, kita melihat berapa hari ke depannya sekarang, Jumat dan juga Sabtu, jika terjadi sesuatu, misalnya default terhadap utang Yunani, itu bisa menyebabkan ketidakpastian yang sangat-sangat meningkat dalam beberapa hari bahkan pekan ke depannya. Jadi, perhatikan dengan seksama beberapa hari ke depan karena ini sangat-sangat pentingnya. Nah, kenapa diperkirakan mereka akan bangkrut? Karena kemarin kita melihat saja untuk bayar pensiun dari pegawai negeri aja mereka telat 8 jam dan ada sedikit keresahan di antara orang-orang pensiun bahwa mereka tidak akan mendapatkan uangnya. Ternyata pada malam hari uangnya sudah di-store ke rekening masing-masing, tetapi pagi hari biasanya sudah di-store, tidak ada kemarin gitu. So, karena itu juga saya pikir ini agak gawat situasinya di Yunani pada saat ini yang kita perlu was-was lah.
Nah, sekarang sebetulnya pilihannya sangat sederhana. Atau orang Yunani keluar dari Uni Eropa, ya, atau mereka setuju dengan penghematan yang diminta oleh IMF dan Uni Eropa dan tetap memegang euronya. Tetapi sekarang di Yunani itu sendiri sulit situasinya. Kenapa? Orang Yunani tidak mau keluar dari Uni Eropa dan tetap mau menggunakan euro, tetapi di sisi lain mereka juga tidak mau melakukan penghematan yang diminta sama IMF dan juga Uni Eropa. Jadi serba sulit situasinya dan mereka tidak ketemu. Nah, sekarang lebih sulit lagi situasinya karena baru tadi malam ada berita yang mengatakan bahwa ada perselisihan di antara European Commission dan European Union di satu sisi dan juga IMF di sisi lainnya. Kenapa? IMF sebetulnya lebih menekankan reformasi yang dilakukan di bidang pensiun dan tenaga kerja. Sedangkan European Union dan European Commission meminta bahwa Yunani memastikan bahwa mereka punya budget surplus atau bahwa mereka melakukan penghematan habis-habisan gitu. So, mereka aja nggak bisa ketemu IMF dan European Union. Oleh karena itu juga belum bisa dipastikan bahwa uang yang 7,2 miliar euro ini bisa dicairkan dalam waktu dekat ini. Sementara Yunani sendiri itu sangat-sangat membutuhkan dana segar pada saat ini. Apalagi kalau kita melihat lebih jauh, bulan Juni dan Juli, mereka justru harus bayar kembali utang yang lama atau roll over utangnya sebesar 6 miliar euro per bulan itu. Baik itu Juni dan juga Juli. Kalau sekarang aja Mei mereka begitu sulit untuk membayar utang yang ada, apalagi nanti Juni dan Juli. Sangat dikhawatirkan bahwa mereka sama sekali tidak akan punya uangnya. Nah, oleh karena itu juga jangan heran kalau kita melihat misalnya orang-orang mulai khawatir mengenai uang mereka di bank dan terjadi semacam bank run, di mana mereka itu secepatnya coba mencairkan uang yang ada di deposito mereka masing-masing. Nah, ini terbukti karena kalau kita melihat chart ini yang menunjukkan pelarian modal atau penarikan dana kembali dari deposito mereka terjadi dalam 3 bulan. Dari Januari sampai Maret 27 miliar euro itu keluar dari deposito. Itu kalau kita misalnya menghitung dalam bentuk rupiah itu sekitar 300 triliun lebih. Bayangkanlah itu uang semuanya hilang dari deposito hanya dalam 3 bulan atau itu penurunan sebesar 16%. Jadi boleh dikatakan ini cukup panik orang dan mereka memilih aman saja daripada nunggu nanti dan uang mereka itu hilang ataupun dikonversi dari euro ke drachma yang tentunya akan jauh lebih lemah dibandingkan euro. Dan kita melihat juga jumlah deposito di sistem perbankan Yunani sekarang turun sampai ke level yang ada di tahun 2005. Nah, sekarang siapa yang menopang sistem perbankan di Yunani? Itu yang jelas-jelas Mario Draghi dan ECB, ya European Central Bank, yang menopang sistem perbankan dengan ELA atau Emergency Liquidity Assistance yang diberikan ke bank-bank di Yunani. Nah, kalau kita melihat chart ini, jelas terpampang dalam 4 bulan mereka mendapatkan 60 miliar lebih dari ECB supaya tetap bertahan eksistensinya bank-bank gitu. Nah, pada saat ini juga kita melihat 27% dari aset-aset di bank-bank Yunani itu dibiayai oleh uang yang diperoleh dari ECB. Nah, kalau kita melihat kurva ini jelas-jelas naik dengan cepat sekali, sangat jauh berbeda dengan negara-negara yang lain yang juga sebelumnya mengalami kesulitan yang disebutnya PIX. Ya, seperti misalnya Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia kita melihat relatif tenang dan relatif aman pada saat ini ketimbang misalnya situasi di Yunani yang sangat mengkhawatirkan dan sistem perbankan yang sangat mengandalkan uang-uang dari ECB. Nah, perlu dipertimbangkan juga kalau kita misalnya minta pinjaman ke ECB, syaratnya jauh lebih ketat dibandingkan misalnya commercial loans yang lain, di mana mereka meminta kolateral yang jauh lebih
ketat, dan juga fundingnya jauh lebih mahal dibandingkan funding yang lain. Tetapi kalau misalnya udah terjepit, mereka udah terpojok, mereka tidak punya pilihan dan hanya bisa mendapatkan dana dari ECB. Ya, perhatikan sekali lagi, dibandingkan negara-negara yang lain di Eropa yang juga mengalami kesulitan, ini jauh berbeda situasinya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Dan kita melihat juga, no wonder ya, tidak sulit untuk membayangkan bahwa orang Yunani sendiri panik itu. Karena kalau kita misalnya melihat one year CDS atau credit default swaps yang menunjukkan probabilitas akan default atau gagal bayar utang, ya kita melihat probabilitas pada saat ini menunjukkan 60% ada peluang bahwa mereka akan gagal bayar. Oleh karena itu juga tentunya orang Yunani mendingan ambil aman aja, mencairkan dana pada saat ini. Jika misalnya pada akhirnya tidak ada masalah, mereka toh bisa kembali menanamkannya di sistem perbankan di Yunani. Nah, kita melihat juga bahwa NPL atau non-performing loans itu artinya pinjaman yang kemungkinan akan gagal bayar itu sekitar 40%. Itu luar biasa besarnya. Artinya bank-bank di Yunani sebetulnya boleh disebutnya zombie banks. Mereka itu sebetulnya the walking dead. Mereka sebetulnya tidak ada nyawanya lagi, tapi hanya ditopang oleh dana yang diperoleh sama ECB-nya. Dan saya juga suka mengatakan kalau kita melihat neraca atau balance sheet dari bank-bank ini, on the left there is nothing left, and on the right there is nothing right. Artinya, kalau left side atau sisi kiri dari neraca itu, aset-asetnya itu begitu toksik atau beracun bahwa nilainya sudah turun sedemikian jauhnya. Dan kalau kita melihat sebelah kanannya, ya on the right there is nothing right. Kenapa? Karena utangnya begitu banyak dengan suku bunga juga yang relatif tinggi. Jadi mereka itu sebetulnya sudah secara de facto boleh dikatakan bangkrut pada saat ini bank-bank di Yunani. So, kalau kita memikirkan skenario ke depannya kira-kira seperti apa? Well, masih sama aja seperti tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan juga 2014, yaitu default, gagal bayar. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kenapa sekarang lebih mungkin ada default terjadi? Karena setelah pemilihan partai Syriza yang ekstrim kiri seperti kita tahu bersama, tidak begitu disukai oleh Uni Eropa karena mereka anti austerity atau anti penghematan yang justru diminta sama Uni Eropa dan juga IMF yang memberikan utang kepada mereka. Kedua juga kita melihat bahwa ada kemungkinan bahwa tidak ada terlalu banyak contagion atau spillover effect ke negara yang lain seperti misalnya tadi kita melihat Italia, Portugal, Spanyol dan juga Irlandia. Jadi ECB pada saat ini merasa cukup aman dan mereka mengatakan kita akan bisa mengendalikan situasi padahal misalnya ada Grexit. Nah, contagion ini seperti apa bentuknya? Nah, sebetulnya kalau kita melihat Yunani menurut saya akan jauh lebih baik perekonomiannya kalau misalnya keluar dari Uni Eropa dan kembali kepada drachma. Kenapa? Karena mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Ya, juga kalau kita melihat utang-utang yang mereka punya sebelumnya karena mereka gagal bayar, utang itu dengan sendirinya itu akan hilang dan mereka sebetulnya bisa hidup sesuai dengan kemampuannya dan bisa menentukan kebijakan-kebijakan sendiri supaya mereka bisa bangkit cepatnya. So, kesimpulannya, nah ini aneh tapi nyata, sebetulnya Uni Eropa lebih takut kalau Yunani berhasil dengan keluar dari Uni Eropa daripada dia terpuruknya. Kenapa demikian? Karena kalau dia misalnya berhasil bangkit dengan cepatnya, jangan-jangan Spanyol, Italia, Portugal, dan mungkin bahkan Prancis akan ingin melakukan hal yang sama dengan keluar dari Uni Eropa dan kembali ke currency masing-masing. Jangan lupa juga kalau kita punya mata uang sendiri, kita bisa mencetak uang sendiri dalam jumlah yang kita menentukan sendiri gitu. Jadi kalau kita misalnya mau meningkatkan government spending yang sebetulnya ingin dilakukan oleh Yunani, kalau kita punya printing press atau mesin cetak sendiri, itu yang kita bisa lakukan dengan mudah sekali. Sedangkan sekarang kalau kita masih di Eurozone, masih punya Euro,
Kita tidak bisa mencetak uang sendiri, itu lewat ECB. Nah, ini juga grafiknya menurut saya menarik sekali. Coba pernah adalah penelitian yang dilakukan oleh Oxford Economics yang memperlihatkan kalau misalnya ada suatu negara yang keluar dari currency union, seperti misalnya euro, kira-kira apa yang terjadi dalam tahun pertama. Ya, growth-nya seperti apa. Dan kalau kita melihat banyak negara, ternyata growth-nya luar biasa setelah mereka keluar dari currency union. Dan secara average atau rata-rata, justru pertumbuhan adalah positif. 2,7%. Ya, ada juga negara yang terpuruk kita melihat setelah mereka keluar dari currency union, tetapi kebanyakan kalau kita melihat justru itu bagus growth-nya setelah keluar. Jadi apakah akan terjadi hal yang sama dengan Yunani jika ya apabila mereka keluar dari European Union dan juga Euro atau tidak, kita melihat nanti karena keputusannya belum final pada saat ini. Nah, ini juga sesuatu menarik saya melihat Yunani itu mulai mendekati dirinya dengan Rusia. Rusia tentunya juga punya manfaatnya, punya maksudnya tertentu dengan mendekati dirinya dengan Yunani. Nah, kita melihat sebetulnya seperti apa sih geopolitik yang dimainkan di sini gitu. Nah, kalau misalnya Yunani bisa memperoleh pinjaman dari Rusia atau bahkan misalnya China, itu akan jauh lebih bagus alternatif ini. Kenapa demikian? Karena syarat-syaratnya yang menempel dengan utang ini tidak akan terlalu ketat seperti misalnya utang-utang yang diberikan pada saat ini oleh IMF dan juga Uni Eropa. Lalu kalau mereka misalnya dapat pinjaman dari Rusia, mereka juga akan memperoleh cheaper gas. Ya, karena mereka akan kerjasama secara erat nanti juga gas yang disalurkan dari Rusia ke Eropa akan lewat, nanti saya akan menunjukkan chartnya, lewat Yunani, dan mereka akan memperoleh oleh karena itu cheaper gas dan juga mungkin akan mendapatkan toll fee. Jadi untuk menyalurkan atau melewati Yunani gasnya, mereka akan dapat suatu fee. Juga Rusia kemungkinan akan meningkatkan investasi di negara Yunani dan juga akan meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Yunani. Lalu Rusia sebetulnya melihat ini dan menginginkan ini, Yunani punya veto power, punya suara veto di European Union yang memutuskan sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan kepada Rusia ini. Kalau misalnya Yunani mengatakan kita tidak mau sanksi terhadap Rusia, sanksi-sanksi itu dengan sendirinya tidak bisa diterapkan lagi ke Rusia dan negara-negara di Eropa bisa kembali ekspor produknya mereka ke Rusia. Jangan lupa juga di Eropa itu banyak negara seperti misalnya Yunani itu sangat bergantung kepada ekspor ke Rusia. Kenapa? Karena mereka ekspor begitu banyak buah-buahan misalnya ke Rusia dan petani waktu itu, waktu dikenakan sanksi, mereka itu protes keras sekali dan menentang sanksi-sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa ke Rusia. Nah, ini juga menarik sekali. Kenapa? Kita melihat Rusia sebetulnya ingin mendekati diri dengan Yunani. Kenapa? Karena tadinya mereka membangun pipa gas dari Rusia lewat Bulgaria yang disebutnya South Stream. Tapi ternyata ini rencananya gagal. Kenapa demikian? Karena Bulgaria ditekan sama Uni Eropa. Jangan kasih saluran ini karena kita mengenakan sanksi ke Rusia dan kita juga bukan ally atau teman dekat dari Rusianya. Nah, oleh karena itu, Rusia dengan sendiri harus mencari alternatifnya. Nah, Rusia sudah dapat persetujuan dari Turki untuk membangun the Blue Stream. Jadi, South Stream itu gagal, lupakan saja, tidak akan terjadi. Nah, sekarang mereka punya rencana yang lain yang akan lewat di sini Turki, lewat Ankara, dan nanti akan ditarik lebih lanjut ke Yunani dan dari Yunani nanti ke Austria dan negara-negara yang lain di Eropa. Jadi ini menarik sekali bahwa Rusia itu sebetulnya perlu sekali pendekatan dari Yunani. Jadi ini ada simbiosis yang bagus sekali kalau kita melihat. Nah, sekarang juga kita melihat pernah ini menarik juga ada survei yang dilakukan yang ditanyakan ke 1.000 orang Yunani di atas 15 tahun. Mereka tanya, sebetulnya kalau kita melihat kepemimpinan dari Uni Eropa dan dari Rusia, sebetulnya Anda setuju lebih yang mana gitu. Dan kalau kita melihat ternyata
persetujuan terhadap kepemimpinan dari Eropa itu turun secara terus-menerus kalau kita melihat garis biru tua di sini. Dan garis biru yang muda ini ternyata lebih setuju dengan kepemimpinan yang diperlihatkan sama Rusia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Putin. Jadi kita melihat sebetulnya mereka lebih condong ke Rusia pada saat ini daripada ke Uni Eropa. Dan kalau mereka misalnya memilih drachma daripada euro dengan begitu banyak syarat-syarat penghematan dan sebagainya, mereka ternyata sudah siap dan mereka sudah desain banyak-banyak lembar dengan denominasi yang berbeda-beda. Saya sudah ketemu dengan lembar-lembar uangnya yang berdenominasi 50, 100, 200, 500, 1000, dan 10.000. Ini contohnya 10.000. Bagus sekali kalau kita melihat, dan jangan lupa juga ECB sebetulnya juga punya perusahaan yang mencetak uang untuk mereka, euro tentunya, di Yunani salah satunya. Karena mereka memang terkenal desainnya bagus sekali dan pencetakannya juga bagus dan aman gitu uangnya. So kita melihat apakah kita akan dalam waktu dekat akan melihat kembali drachma atau tidak. We will see lah dalam beberapa hari atau pekan ke depannya. Nah, ini saya juga mau membahas sedikit mengenai euro karena ini juga tentunya ada kaitan secara erat dengan apa yang terjadi di Uni Eropa dan juga dengan Yunani. Kalau kita melihat misalnya pertama, US Dollar Index ini menarik sekali. Setelah naik, ini suatu parabolic move, 9 bulan berturut-turut. Nah, ini kenaikannya sekitar 27% kita melihat. Bulan kemarin, April, dia mencetak, kalau kita melihat secara candlestick itu bearish engulfing. Nah, ini reversal signal yang pertama yang kita dapat tahun ini, yang menunjukkan bahwa kemungkinan ini akan dilanjutkan ke depannya. Jadi ini the biggest monthly drop atau penurunan yang paling besar dalam basis bulanan sejak April 2011. Jadi ini sangat-sangat signifikan saya rasa, dan kemungkinan akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depannya. Nah, kenapa demikian? Karena ditanya juga dalam beberapa survei, menurut Anda mata uang yang mana akan outperform sisa tahun ini dalam Q2 sampai Q4? Nah, ternyata jawabannya 79,1% dari orang yang ditanya menjawab US dollar. Oleh karena itu juga kalau kita melihat terlalu banyak orang bullish terhadap suatu aset atau suatu currency, biasanya yang akan terjadi justru sebaliknya, di mana yang tadi belinya US dollar harus menutupi posisinya mereka dengan menjualnya. Oleh karena itu juga saya pikir kita akan melihat penjualan yang berlangsung dalam beberapa pekan bahkan bulan ke depannya. Nah, kita melihat juga weekly chartnya, kita melihat baik itu PPO, ini suatu percentage oscillator yang menunjukkan gerakan dalam persentase, sudah memberikan sinyal dead cross. Juga MACD, Moving Average Convergence Divergence, kita melihat sudah memberikan dead cross signal juga. Dan juga kalau kita melihat support di sini sudah dipecahkan ke bawah. So, all the signals menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan turun dalam jangka pendek menengah ke depannya. Juga kalau kita melihat misalnya daily chart-nya, nah ini juga menariknya, bukan karena saya mengatakan dalam jangka menengah dia akan turun, nah jangka pendek mungkin bedakan gambarnya. Nah kalau kita melihat misalnya RSI, juga MACD dan juga stokastik, mereka semua menunjukkan bahwa dolar indeks pada saat ini oversold. Artinya setelah mendekati support di sini di sekitar 94, ada probabilitas kemungkinan bahwa dia akan naik dulu dan baru memecahkan support ini di gerakan berikutnya. So, jangka menengah mungkin yes, it's bearish for the US dollar, but short term mungkin dia akan ada pantulan ke atas. Nah, yang perlu diperhatikan nanti adalah besok hari Jumat tanggal 8 ya, kalau nggak salah ya. Ada rilis non-farm payrolls, ini penting sekali. Mungkin kalau datanya cukup bagus, katakanlah non-farm payroll di atas 200.000, dan unemployment rate bisa turun seperti diperkirakan dari 5,5 ke 5,4%, mungkin saja ada sedikit reboundnya, mengingat juga sudah sangat oversold pada saat ini. Lalu kalau kita melihat euro terakhirnya, jelas gambarannya akan berbanding terbalik dengan
dolar, kita melihat setelah turun 9 bulan berturut-turut, kita melihat ada kenaikan dalam bulan April yang juga kenaikan bulanan terbesar sejak April 2011 sebesar 4,3%. Dan ini juga berbarengan dengan Mario Draghi yang pada bulan April tanggal 11 dia mengatakan bahwa dia punya kepercayaan yang sangat tinggi terhadap stabilitas dari euro. Dan dia juga mengatakan pada saat itu, pada hari Sabtu tanggal 11 April, dia mengatakan bercuma saja untuk nge-short, untuk menjual euro pada saat ini, kata dia. Dan dia sangat tidak setuju kalau ada yang menantang dia. Kata dia, saya yakin euro tidak akan hancur babak belur, karena pada saat itu kita melihat dia mencapai hampir record low-nya di sekitar 1.05. Dia mengatakan, do not short the euro, I'm sure it's gonna survive. Nah, setelah itu kita melihat memang ada gerakan yang luar biasa yang pada saat ini bahkan udah mencapai 1.13-an. Nah, sekali lagi juga hanya untuk mengingatkan saja, kita melihat ada standar deviasi yang sebesar -3, artinya begitu banyak orang yang pesimis terhadap euro. Dan mereka mengatakan ini harus dijual sangat-sangat bearish. Oleh karena itu juga karena udah begitu banyak orang yang bearish dan menjual euro, oleh karena itu juga saya pikir bahwa sebetulnya yang gerakan yang kita melihat pada saat ini masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depannya. Lalu kalau kita melihat juga euro chart-nya, ini daily chart kita melihat, pada saat ini kalau melihat Elliott Wave, sekarang dia di Elliott Wave nomor 3. Nah, if you remember, saya sering menyampaikan, Elliott Wave nomor 3 adalah wave yang paling besar atau gelombang yang paling panjang. Oleh karena itu juga, saya pikir gelombang ini mungkin bisa mencapai dalam beberapa pekan ke depannya 1.18 hingga 1.22. Dan kebetulan 1.18 adalah Fibonacci retracement sebesar 38,2% dan 1.22 adalah Fibonacci retracement sebesar 50%. Jadi dua target ini boleh dilihat oleh Anda yang trading euro, kemungkinan itu akan tercapai salah satunya atau bahkan dua-dua target ini akan tercapai dalam beberapa pekan bahkan bulan ke depannya. So, the downtrend yang berlangsung dari sekitar 1.40 sampai 1.0460 itu telah selesai kalau kita melihat, sudah dia mulai bentuk naik wave 1, turun wave 2, dan sekarang berlangsungnya naik wave 3. So, it is bullish now for the euro, but again be careful karena memang udah overbought pada saat ini euronya. Bisa ada koreksi dalam jangka pendek dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk kembali membeli euro on weakness. Dan terakhirnya, saya ingin menunjukkan juga year to date 2015 kita melihat bahwa euro US dollar adalah aset yang paling buruk kelima kinerjanya. Oleh karena itu juga saya pikir masih ada ruang yang cukup bagus untuk memperbaikinya kinerjanya tahun ini dan kembali naik ke depannya. Jadi untuk merangkum kembali, Anda harus memperhatikan dengan seksama tanggal 9, tanggal 11, dan tanggal 12 seperti dijelaskan tadi di beberapa slide-nya. Kenapa demikian? Karena Yunani pada saat ini sudah benar-benar mulai kelihatan kehabisan uangnya, dan jika memang mereka tidak bisa bayar hutang yang diberikan sama IMF pada tanggal 12 mendatangnya, bisa saja terjadi gagal bayar atau default-nya, di mana Yunani terpaksa akan harus keluar dari Uni Eropa dan mungkin kembali ke drachma. Nah, berkaitan dengan euro bagaimana ke depannya, kita melihat bahwa dolar sudah mulai downtrendnya pada saat ini. Oleh karena itu juga saya pikir euro seharusnya dalam jangka menengah ke depannya bisa menuju ke 1.18 hingga 1.22. Namun demikian, dalam jangka pendek memang masih ada gerakan atau peluang bahwa turun dulu. Kenapa demikian? Karena pada saat ini euro seperti kita melihat bersama tadi di chartnya sudah sangat overbought. Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Faubri News berikutnya.